Ruy Lopez Classical Defense atau disebut juga Cordel Defense adalah salah satu pertahanan tertua dalam melawan Ruy Lopez. Varian pertahanan ini dicapai setelah E4, E5, kuda ke F3, kuda C6, gajah B5, dan gajah ke C5. Pada game ini, Grandmaster Mikhail Antipov memainkan rokade. Ini adalah langkah putih yang paling populer. Namun sebelum itu, mari kita melihat kemungkinan jika seandainya putih memilih kuda makan pion. Di sini putih berharap hitam akan memakan kuda, karena setelahnya D5. Tetapi tentu saja kita tidak memiliki kewajiban untuk memakan kuda. Kita harus melangkah. Gajah makan pion skak. Dan setelah raja makan gajah, barulah kuda makan kuda. Benteng Fs1 dan C6. Sesudah gajah A4, kuda ke F6 menyerang pion. D3, menteri ke B6 skak, raja E1, D5, kuda ke C3 dan D4, kuda E2, menteri ke A5 skak, C3, pion makan, kuda makan, gajah ke G4. Dan sesudah menteri C2, rokade. Jika sekarang gajah E3, maka kuda makan pion skak, raja D2, dan kuda makan pion skak mat. Tentunya hal ini tidak terjadi karena rokade. Dan Grandmaster Valery Neverov membalas dengan langkah yang harus Anda ingat. Kuda ke D4. Memaksakan pertukaran untuk menghilangkan salah satu perwira aktif putih. Ini akan melemahkan kekuatan serangan putih. Kuda makan kuda, gajah makan. Sekarang kita memiliki gajah yang sangat kuat di center. Jadi putih pasti akan berusaha menyingkirkannya dari sana. C3, gajah B6, D4, dan Grandmaster Neverov merespon C6. Setelah gajah ke C4, D6. Jika pion makan pion, pion makan, dan seandainya menteri makan menteri, gajah makan menteri. F4, sebuah langkah yang sangat agresif, tetapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Pion makan pion, gajah makan, kuda ke F6. Setelah E5, gajah B6 skak, raja H1, dan kuda ke E4. Di sini gajah ke G3 merupakan langkah alami. Sekarang putih menyerang pion F. Namun rokade. Dan setelah kuda ke A3, kuda makan gajah. Pion makan. Dan sekarang putih memiliki 3 pion lemah. Jika sebagai hitam Anda mampu menghilangkan semua perwira dari atas papan, kemenangan akan Anda raih.
Itulah mengapa pada posisi ini Grandmaster Antipov memilih Raja ke H1, menghindari tekanan tidak langsung dari gajah gelap. Kuda ke F6, pengembangan perwira dengan tempo menyerang pion. Di sini Grandmaster Antipov memainkan langkah agresif F4, langkah yang sangat berbahaya. Grandmaster Neferov membalas dengan pion makan pion, dan kembali langkah agresif E5, kuda ke G4. Jika H3, menteri ke H4, dan seandainya menteri S1, menteri makan, benteng makan, D5. Gajah ke E2. Di sini kuda ke F2 skak. Raja H2, D3. Gajah F1, H5. Gajah E3. Gajah makan, benteng makan, kuda D1. Benteng makan pion, kuda makan pion, benteng D2, dan kuda ke A4. C4, kuda B6, pion makan, kuda makan, dan sesudah benteng ke F2, gajah ke F5. Hitam unggul 1 pion. Kita kembali. Menteri ke F3 dimainkan pada posisi ini, dan menteri H4 langsung mengancam skakmat. H3, D5. Sesudah gajah ke B3, gajah ke F5. Pion makan pion, gajah makan pion, dan putih melanjutkan kuda ke C3. Di posisi ini, Grandmaster Neferov memainkan H5, dan hitam sudah dipastikan akan memenangkan permainan. Misalnya, gajah ke D2 menghubungkan kedua benteng, akan berhadapan dengan kuda ke F2 skak, Raja H2, dan gajah ke E4. Kuda makan, pion makan, menteri E2. Di sini kuda kembali ke G4 skak, Raja H1, menteri ke G3, mengancam skakmat. Pion makan kuda, pion makan pion, skakmat. Jika kuda ke D1, gajah ke E4, dan sesudah menteri mundur katakanlah ke E2, menteri makan pion, dan ini juga adalah skakmat. E4, E5, kuda ke F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez, gajah ke C5. Dan kita masih akan memeriksa varian ketiga putih rokade. Kuda ke D4 seperti sebelumnya. Kuda makan, gajah makan, dan kali ini putih memilih D3. Di sini kuda ke F6, kuda D2, dan C6, gajah A4, D6, H3, H6. Pada posisi ini,
Putih ingin bermain agresif, jadi dia melangkah menteri ke F3. Dan Grandmaster de Grave membalas G5. Gajah B3. Benteng ke G8 dengan ancaman yang sangat serius. Jika G4, H5, pion makan pion, G4, menteri E2. Dan di situasi ini, kita tidak perlu terburu-buru melakukan serangan discovery dengan memakan pion di H3. Langkah terbaik adalah kuda makan pion, memberikan putih 3 ancaman sekaligus. Sesudah langkah terbaik putih, kuda ke C4, kuda ke G3, dan hitam akan menang dengan mudah. Benteng K1 dipilih oleh Rufus Duff, memberikan ruang pelarian bagi raja. G4, pion makan, gajah makan. Ini memaksa menteri G3, kuda ke H5, menteri ke H2, dan menteri F6. Sangat kuat. G3 dan kuda makan pion. Hitam bagaimanapun akan menang. Jika sekarang pada posisi ini, putih melanjutkan dengan menteri makan kuda, gajah makan pion skak, dan setelah menteri makan gajah, gajah ke H3 skak, raja H1, menteri makan menteri, dan ya, raja putih tidak akan selamat. Jika C3 berusaha mengusir gajah, gajah ke H3. Seandainya pion makan gajah, kuda makan pion skak, raja H1, dan gajah ke G2 skak, ini akan memaksa menteri makan gajah. Namun hitam akan melanjutkan menteri H4 skak, dan sesudah raja G1, menteri makan pion skak, raja H1, menteri makan menteri, skak mat. Jika menteri makan gajah, menteri makan pion, skak mat. E4, E5, kuda ke F3, kuda C6, gajah B5, gajah ke C5, rokade, kuda ke D5, kuda makan, gajah makan, C3, gajah B6, dan D4, C6, gajah A4, D6, dan putih melanjutkan kuda ke A3, pion makan pion, pion makan, kuda ke E7, gajah G5, F6, gajah ke F4, dan hitam rokade. Jika putih langsung terburu-buru melakukan skak dengan gajah, D5, pion makan, kuda makan. Putih memiliki pion isolani, kuda C4,
gajah E6, kuda makan dan menteri makan, gajah G3, benteng FE8, menteri D2 menghubungkan kedua benteng, dan gajah ke F7 membuka tekanan benteng di file E, benteng E1, dan karena putih memiliki pion Isolani, itu artinya semakin berkurang perwira akan semakin besar kemungkinan hitam untuk menang. Karena itu menteri ke B4 menawarkan pertukaran menteri. Kalau misalnya putih menerima pertukaran, maka sesudah kuda makan menteri memaksakan pertukaran. Di sini gajah makan gajah, skak, raja makan gajah D6, dan kuda ke C2, benteng D1, benteng A D8, gajah C5, B6, gajah A3. Dan sekarang hitam bisa langsung memenangkan pion. Akan tetapi langkah terbaik adalah benteng K2, meletakkan benteng di baris kedua yang merupakan tempat impian bagi setiap benteng. G3, benteng makan pion, benteng makan, kuda makan, dan hitam memiliki keunggulan satu pion. Permainan bisa berlanjut dengan benteng D1, C5, raja F1, benteng C2 mempertahankan posisi benteng tetap berada di baris kedua, benteng E1 dan B5 mengancam untuk mencekik gajah, benteng D1. Langkah ini mencegah hitam mendorong B4, namun kuda E6 memperbaharui ancaman untuk memenangkan gajah. Setelah benteng ke D7 skak, raja E8, benteng makan pion, dan B4, gajah putih terjebak. D5 dimainkan oleh Jorge Smetan. Pion makan pion, pion makan, kuda ke G6, gajah G3, F5, sebuah ancaman yang sangat serius, H3, dan F4, gajah H2. Putih menyelamatkan gajah, namun perwira ini begitu pasif. Menteri H4 mengancam untuk mendorong F3, merusak pertahanan raja. Menteri ke F3 dan menteri ke G5, langkah yang sangat berbahaya, karena jika misalnya kuda ke C4, kuda ke H4, dan sesudah menteri E4, gajah ke F5, gajah makan, dan menteri ke G6, menteri E2, menteri makan pion, skakmat. Tentunya hal ini tidak terjadi. G4, H5, raja H1, pion makan, benteng G1, kuda ke E5, menteri E2, menteri ke H4. Jika pion makan pion, gajah makan pion, menteri F1, gajah ke F3, skak, benteng G2,
dan kuda ke G4 mengancam skakmat. Raja G1, gajah makan benteng, menteri makan, dan gajah makan pion skak. Raja H1, F3, menteri F1, menteri makan gajah, skakmat. Putih memilih kuda ke C4 dan kuda makan kuda. Menteri makan, gajah makan pion. Benteng G2, G3. Jika gajah ke G1, menteri makan pion skak. Gajah kembali ke H2, menteri makan benteng skak. Raja makan F3. Dan kemanapun raja ini menghindar, dia akan tetap terkena skakmat di langkah berikutnya. Misalkan saja Raja H1, G2 skakmat, atau Raja F1, gajah H3 skakmat. Menteri ke C3 dimainkan oleh putih, berharap pion makan gajah dan menteri makan pion skakmat. Namun tentunya hitam melihat hal ini. Dia memilih gajah makan pion. Dan putih menyerah, sulit bagi dia untuk bertahan. Misalnya benteng G1, F3, dan setelah benteng makan pion, gajah makan benteng. Benteng makan mengancam skakmat, akan tetapi gajah G2 skak, raja G1, dan F2 skak. Raja makan gajah, pion promosi menjadi menteri, skakmat. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, dan gajah ke C5. Putih rokade, kuda ke D4, kuda makan, gajah makan, C3, gajah B6, D4, C6, gajah A4, dan D6. Pada posisi ini, putih memainkan benteng E1 dan kuda ke F6. Setelah gajah G5, H6, putih menarik gajah ke H4 dan hitam melanjutkan G5, gajah G3, dan H5 mengancam untuk menjepit gajah. H4, kuda ke G4. Jika pion makan pion, maka H4, gajah H2, dan kuda makan gajah. Raja makan, menteri makan pion. Gajah B3. Di sini, menteri F4 skak. Raja G1 dan H3. Jika G3, H2 skak, dan sesudah Raja H1, menteri makan pion. Benteng F1, menteri makan pion. Gajah makan pion skak, Raja E7, gajah C4, dan di sini gajah ke H3 mengancam skakmat. Menteri F3 dan langkah yang sangat pintar, menteri makan menteri. Benteng makan dilanjutkan gajah G2 skak.
raja makan, pion promosi menjadi menteri, skak, dan hitam akan menang. Kuda Ke-3 dimainkan oleh Krugliakov, dan Shilin menjawab dengan pion makan pion menyerang gajah. Gajah H2, menteri ke F6, menteri D2, benteng G8, kuda C2, dan H3. Sampai di sini hitam dipastikan menang. Mari kita lihat sejumlah kemungkinan langkah yang pasti akan dimainkan putih. Yang pertama adalah F3. Ini akan dijawab dengan kuda makan gajah. Setelah raja makan, benteng makan pion, skak, dan hitam menang. Gajah ke G3 merupakan pilihan langkah lainnya. H4, gajah H2, kuda makan, raja makan, benteng makan pion, skak, raja H1, dan menteri ke F3. Jika menteri ke E3 menawarkan pertukaran menteri, maka benteng ke G1, double skak, raja makan, dan menteri G2, skak mat. Kemungkinan langkah yang terakhir adalah G3. Di sini menteri ke F3 mengancam skak mat, dan kuda ke E3. Kuda makan kembali mengancam skak mat. Pion makan kuda. H4. Menteri F2. Menteri makan pion. Benteng F1. Gajah E6, dan sesudah gajah ke C2, menteri G4, menteri F3, pion makan, menteri makan, pion makan gajah, skak, dan setelah raja makan pion, gajah makan menteri. Hitam unggul perwira dan 2 pion. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, gajah ke C5. Dan di chapter kedua ini kita akan melihat C3. Ini merupakan langkah paling populer nomor 2 setelah rokade. Pada posisi ini, hitam sebagaimana Ivanchuk dalam game ini harus membalas dengan kuda ke F6. Setelah D4, gajah B6, dan di posisi ini Grandmaster Beliavsky memakan pion dengan kuda. Kuda makan kuda, pion makan, dan kuda makan pion, mengancam pion F2. Menteri G4. Poin utama dari langkah ini adalah jika kuda makan pion forking terhadap benteng dan menteri, maka menteri makan pion menyerang benteng, dan sesudah benteng F8, gajah ke G5. Tentu saja serangan ini harus ditutup dengan F6. Namun pion makan pion mengancam serangan discovery yang memenangkan menteri, dan hitam dipastikan akan kalah. Ivanchuk tentunya melihat hal ini. Dia memakan pion F dengan gajah, skak, raja E2, dan menteri ke H4 menawarkan pertukaran menteri. Beliavsky melanjutkan dengan rencana awalnya, yakni menteri makan pion menyerang benteng, benteng F8, dan kuda ke D2. Gajah C5, dan di sini kuda ke F3 menyerang menteri, menteri F2 skak, raja D1, dan gajah ke E7. Membantu mengawal petak G5,
Benteng ke E1 menyerang kuda. Pada posisi ini, jika hitam melangkah kuda ke C5, maka benteng ke F1 dan menteri hitam terjebak. Ivancuk kembali menyadari hal ini. Dia melangkah menteri ke B6, berbalik menyerang gajah. Benteng makan kuda, menteri makan gajah, dan sesudah C4, menteri ke C6 menyerang benteng. Menteri makan pion, juga melindungi benteng, dan D5. Pion makan N pasan, menteri makan skak, benteng D4, menteri ke B6. Menekan benteng dan juga pion B membuat kuda dan gajah tidak bisa bergerak. Menteri E4, benteng G8, dan gajah ke E3 mengancam serangan discovery yang akan memenangkan menteri. Menteri makan pion, benteng B1, dan menteri makan pion. Sesudah benteng ke B5, gajah G4, benteng ke F5, langkah satu-satunya untuk melindungi kuda. Dan pada posisi ini, Ivancuk melangkah menteri F1 skak. Sesudah raja C2, menteri K2 skak, dan Beliavsky menyerah. Karena misalnya raja ke C3, ini akan berhadapan dengan gajah makan benteng. Sesudah menteri makan gajah, menteri makan gajah skak, dan hitam unggul perwira. Jika benteng D2, kembali gajah makan benteng, menteri makan gajah, dan lagi-lagi menteri makan gajah, hitam kembali unggul perwira. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, dan gajah ke C5. C3, kuda ke F6, dan Kalmeyet melangkah gajah makan kuda. Pion D makan gajah. Jika kuda makan pion, kuda makan pion. Dan sesudah D4, gajah ke E7, rokade, rokade, benteng E1, dan kuda ke D6. Permainan akan cenderung sama kuat. Namun dalam game ini, Kalmayet langsung melakukan rokade. Adolf Andersen menjawab gajah G4. H3 menyerang gajah, namun Andersen tidak menarik gajah ini. Dia justru mendorong H5. Mayat memakan gajah, pion makan pion, menyerang kuda, dan kuda makan pion. Pada posisi ini, Andersen seharusnya memainkan kuda makan pion, mengancam menteri ke H4 di langkah berikutnya, dan dia akan menang dengan cepat. Namun Andersen tidak melihatnya. Dia justru memilih langkah yang lebih lambat, yakni G3. Di sini putih menjawab dengan langkah terbaik, D4, menutup tekanan gajah gelap. Akan tetapi kuda makan pion, mengancam menteri ke H4 dan skakmat di langkah berikutnya. Karena itu, putih terpaksa melangkah menteri G4. Di posisi ini, gajah makan pion. Jika pion makan gajah,
pion makan pion skak, benteng makan, dan langkah killer benteng H1 skak. Ini merupakan tipikal dari catfish combo, di mana Raja Putih terpaksa memakan benteng. Setelahnya kuda makan benteng, Royal Fork, dan hitam akan menang. Karl Mayet memilih menteri makan kuda, dan gajah makan pion skak. Sampai di sini Putih menyerah. Dia melihat kelanjutan seandainya benteng makan gajah akan dibalas menteri D1 skak, dan sesudah benteng F1 maka benteng H1 skak, raja makan, menteri makan benteng, skak mat. Kita sampai pada akhir dari video ini, di mana kita masih akan tetap memeriksa varian C3, E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, gajah C5, dan C3, kuda ke F6, D4, gajah B6, dan putih rokade. Hitam juga rokade. Jika gajah makan kuda, pion D makan gajah, kuda makan pion, dan kuda makan pion. Gajah E3, C5, kuda C4, dan pion makan pion. Jika putih memainkan langkah ambisius, kuda makan gajah menyerang benteng, maka pion makan gajah. Sesudah kuda makan benteng, pion makan pion skak, raja H1 dan menteri makan menteri, benteng makan gajah G4, benteng C1, benteng makan kuda. Kedua belah pihak sama-sama memiliki 3 perwira, namun hitam memiliki pion bebas di baris kedua. Kuda A3 dan benteng D8. Sesudah H3 memberikan ruang pelarian bagi raja, gajah K2, kuda ke C2, dan kuda ke G3 skak, raja H2, pion promosi menjadi menteri, benteng makan, kuda makan skak, dan setelah raja G1, di sini langkah penyederhanaan benteng ke D1 menawarkan pertukaran benteng. Benteng makan, gajah makan menyerang kuda, kuda B4 dan kuda G3. Hitam unggul perwira. Kita kembali. G5 merupakan langkah yang dimainkan oleh Alan Paulsen. Dan D6, gajah makan, pion makan, pion makan pion, pion makan pion, dan menteri makan menteri. Benteng makan, kuda makan pion. Di sini gajah ke A6 menyerang benteng, benteng E1, dan kuda makan pion. Jika gajah makan benteng, maka gajah makan pion skak, raja H1, gajah makan benteng, gajah makan pion, dan benteng C8, gajah A5, benteng E8. Setelah kuda ke F3, gajah ke F2, kuda D2, dan kuda makan kuda, kuda makan benteng E2. Benteng hitam menempati baris kedua. Benteng D1, sebuah ancaman skakmat yang tersembunyi. F6 memberikan jalan keluar bagi raja. C4 menutup tekanan gajah terang. C5 membuka main diagonal bagi gajah terang. Gajah ke C3.
dan Raja F7. Setelah B3, Raja E6, kuda F3, dan benteng makan pion. Gajah E1, gajah ke B7. Gajah makan, benteng makan. Dan sesudah Raja ke G1 menyerang benteng, gajah makan kuda juga menyerang benteng. Pion makan gajah, benteng makan pion. Benteng A1 dan G5, benteng makan pion H5. Benteng ke B7, H4. Raja G2, G4. Benteng B6 skak, Raja E5. Dan B4, pion makan, benteng makan H3 skak. Raja G1, benteng ke C3. Mengontrol pergerakan pion bebas putih. Benteng A4, F5. Benteng B4, F4. Benteng A4, G3. Dan pion makan pion. Pion makan mengancam skakmat. Benteng A1, benteng makan pion. Setelah benteng B1, Raja F4. Benteng A1, Raja G4. Benteng B1 dan H2 skak. Raja G2, benteng C2 skak. Raja H1, Raja ke H3. Dan hitam bagaimanapun akan menang. Hal ini tidak terjadi karena Paulsen memilih gajah ke E3. Dan gajah makan gajah. Pion makan C5. Mengontrol petak D4. Kuda A3, F6. Kuda F3 dan benteng A B8. Benteng B1, kuda ke D2. Dan pada posisi ini, jika kuda makan kuda, benteng makan kuda. Benteng hitam menguasai baris kedua dan juga menekan pion B. Ini dengan sendirinya memberikan dia keunggulan yang sangat besar. Jika benteng ke D1, benteng makan pion, tentu saja hal ini tidak mungkin dilakukan oleh putih. Jadi, Alan Paulsen memilih mengorbankan benteng. Dia melangkah B4. Dan hitam dengan senang hati memakan benteng. Sesudah benteng makan kuda, pion makan pion, pion makan C5, B5, dan benteng D3. Sampai di sini putih menyerah, karena setelah katakanlah kuda C2, benteng makan pion, dan dengan kombinasi dua benteng, kemenangan adalah suatu hal yang pasti bagi hitam.